Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya sebenarnya nggak tertarik ya sekarang dengan politik ini, karena saya lebih tertarik ke ekonomi kerakyatan. Makanya saya tiap hari sekarang jualan bubur ayam. Siapapun presidennya, kita rakyat harus menolong dirinya sendiri. Tapi ini muncul ada di beranda ini. Kita respon ya. Siapa ini? Akbar Faisal Uncensored. Dia mewawancarai Hasto dan Koni ya. Raka siapa nama itu? Orang pintar itu loh yang guru besar di Universitas di Saint Petersburg Rusia ya. Kita lihat ternyata otak yang mengkriminalisasi Anies itu ternyata Jokowi ya. Menurut pengakuan Hasto ya. Ya untung Hasto itu atau PDIP itu dikhianati sama Jokowi, sehingga sekarang Hasto itu punya banyak informasi yang kemudian dibuka ke ruang publik tentang sepak terjang atau akal busuk kira-kira begitu ya dari Jokowi dalam perpolitikan ya. Termasuk otak yang akan mengkriminalisasikan Anies lewat Formula E itu sebenarnya menurut Hasto itu adalah ulah dari Presiden Jokowi. Kita baru tahu ya setelah PDIP itu kemudian ditinggalkan oleh Jokowi karena Jokowi lebih membela Prabowo karena ada anaknya yaitu Raka Buming Raka menjadi wakil presiden ya. Dengan berani dia meninggalkan tidak mendukung siapa itu Ganjar sebagai kader PDIP, tapi Jokowi meninggalkan PDIP yang sudah membesarkan dia selama 23 tahun demi semata-mata keluarganya, yaitu anak kandungnya sebagai calon wakil presiden waktu itu ya. Nah, kita lihat informasi yang menarik dari Hasto ya. Piye itu Ki? Anda memberikan saya informasi bahwa sesuatu skenario politik sedang berjalan dan targetnya adalah Anda. Hasto maksudnya. Dalam bahasa yang sederhana, Anda mendapat informasi bahwa dalam waktu dekat Anda akan ditersangkakan atas langkah-langkah politik Anda, atas nama partai Anda, khususnya yang berhubungan dengan pilkada. Bahwa Anda demikian kritis, bahkan ekstrim menyikapi situasi, dan lebih jauh lagi itu lebih tajam memahami dan menyikapi relasi Anda dengan Pak Jokowi, mantan Presiden Republik Indonesia. Jadi Jokowi sebenarnya ketar-ketir ya dengan adanya seorang dokter yang canggih dalam manuver-manuver politiknya, yaitu Hasto itu. Tapi Hasto karena memang tahu banyak tentang langkah-langkah licik dari Jokowi, tentu saja ya mudah diduga kalau kemudian pihak sana ingin menjebloskan Hasto ke penjara. Ini yang coba diungkap oleh Faisal ya sekarang. Apa respon dari Hasto? Mantan kader Anda. Ini pun pertanyaan karena sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan apakah beliau sudah keluar atau tidak. Itu yang kami dengarkan dan informasinya itu berasal dari narasumber kita ini. Dan atas pemahaman saya tentang Koni Rahakundini Bakri, seorang yang di dalam dunia intelijen pasti bisa saya katakan bahwa informasinya valid. Oke, Anda sudah datang, mari kita bicarakan. Tentu saja semua ini atas nama kita berbaik-baik sajakah di dalam bernegara atau tidak. Seperti apa ceritanya Mas Hasto? Kita sangat tidak baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena miskin keteladanan, etika dan moral. Ada dua peristiwa yang penting yang mengapa saya ditarget kembali. Yang pertama adalah disertasi saya. Kenapa disertasi? Di situ kan saya menyimpulkan bahwa Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi simbol kebaikan dan otoritas moral itu kan terbukti secara kualitatif dan kuantitatif menjadi core elemen dari suatu ambisi kekuasaan yang berpusat pada gabungan antara feodalisme, populisme, dan Machiavellian. Dan ini ternyata dijalankan terus.
Semula orang menyangka udah selesai ketika saudara Gibran sudah ditetapkan sebagai wapres, meskipun cara-caranya sangat prosedural, tidak beretika. Jadi di dalam disertasi itu kalau saya tangkap ya, bahwa Jokowi adalah core elemen, elemen kunci ya di dalam dalam konstelasi politik yang tidak ideal ya. Dan Jokowi ternyata merupakan satu pusat gravitasi dari pusaran politik yang mengedepankan feodalisme, kemudian Machiavellisme, dan juga populisme. Dan itu membuat negara kita itu justru tidak baik-baik saja karena manuver-manuver orang yang satu ini. Orang satu ini. Itu loh Pak Mul. Merusak sistem hukum dan konstitusi kita. Merusak sistem bahkan hukum. mematikan suatu peradaban demokrasi kita. Karena kita mau menggunakan. Jadi Mulyono sebagai core elemen tadi, elemen pusat, elemen kunci, elemen inti dalam kerusakan sistem bernegara kita, itu secara posisinya sebagai presiden itu tidak memberikan miskin keteladanan moral ya, dan juga otoritas moral yang tidak ada di dalam diri seorang presiden. Itu ditulis oleh Hasto ya. Kata dia, saya juga nggak tahu disertasinya itu udah dicetak belum. Akan referensi tentang kehidupan peradaban, harusnya dicetak, dibukukan gitu, bagus. Tentang agama, tentang keyakinan pada kebaikan, itu kan ditabrak semua. Tapi itu kan produk intelektual. Saya bersaksi, para pemirsa, karena saya sempat menjadi teman diskusinya Mas Hasto menyangkut disertasinya. Dengan keilmuan saya yang terbatas, saya bisa mengatakan itu karya yang luar biasa. Apa masalahnya? Justru itu sebagai suatu koreksi secara akademik, koreksi secara akademik, apa yang terjadi di dalam kehidupan demokrasi kita. Tetapi yang kedua inilah yang kemudian membahayakan, karena kemudian di dalam pilkada kami melihat bahwa ambisi kekuasaan itu tidak berhenti. Kita ini negara berbentuk republik, bukan kerajaan. Tetapi Pak Jokowi mau menerapkan dengan menempatkan keluarganya. Itu kan terjadi dengan Bobi Nasution di Sumatera Utara, dan kemudian dengan gerak membatasi lawan-lawan politiknya yang berbeda yang seharusnya berkontestasi secara sehat. Bobi Nasution sama Edi Rahmayadi harusnya berkontestasi dengan sehat, tetapi ada mobilisasi dari apa yang disebut sebagai Partai Coklat. Kemudian di Jawa Tengah antara Andika Partai Coklat itu apa? Polisi apa PNS ya? Saya belum jelas ya. Kasa dan Komjen Polisi Purnawirawan Lutfi harusnya berkontestasi dengan sehat, tetapi kemudian di Boyolali Andika itu kader PDIP ya, adik dari saudara David yang sangat dekat dengan Pak Jokowi. Kemudian di Jakarta ini kan mulai terjadi suatu pengingkaran terhadap bentuk negara republik, mau diganti seperti sistem kerajaan dengan menempatkan para hulu balang keluar. Jadi dia mencermati tentang menguatnya dinasti politik ya dalam negara republik kita, dan itu adalah satu gejala yang tidak sehat ya, yang dimainkan ya, bibit-bibit feodalisme baru atau bibit-bibit dinasti politik itu betul-betul diterapkan oleh Jokowi, dan itu sebenarnya mengancam penguatan demokrasi yang matang ya sebenarnya. Dan itu yang dihajar oleh siapa, Hasto ya, dalam karya akademiknya, yaitu tesis tentang doktor ya. Dan dia mencoba membuktikan bahwa Jokowi itu adalah pusat gravitasi masalah dalam sejarah politik Indonesia modern. Oleh karena itu tidak heran kalau Hasto yang mengkritik habis lewat koreksi secara intelektual lewat karya di tesisnya sebagai dokter politik, itu dia menjadi sasaran tembak ya, menjadi satu incaran yang serius ya dari para sniper politik yang kemudian digerakkan oleh Pak Mul.
warganya, kemudian mereka-mereka yang dianggap dekat mewakili kepentingan politiknya. Jadi ancaman terhadap kedaulatan rakyat ini tidak berhenti. Nah, dengan pergerakan kami ke Sumatera Utara bersama Prof. Todung, Prof. Ikrar Nusa Bakti, kemudian berbagai tokoh-tokoh civil society. Todung Mulya Lubis maksudnya itu dia memang dekat dengan Megawati, juga Ikrar Nusa Bakti sangat simpatik terhadap PDIP. Meskipun mereka seorang ilmuwan dan seorang advokat ya, yaitu Todung Mulya Lubis, sementara Ikrar Nusa Bakti adalah salah satu ilmuwan dari LIPI dulunya. Mungkin sekarang bergabung di BRIN ya. Itu kemudian mengkhawatirkan. Maka kemudian ketika Koni menginformasikan kepada saya, ini ada bad news. Saya mau ditetapkan sebagai tersangka atas suatu peristiwa yang sebenarnya sangat-sangat absurd, sangat tidak jelas. Nah, kemudian saya mengatakan kepada Koni, Republik ini dibangun dengan keyakinan agar setiap anak bangsa bisa merdeka. Mas, tunggu dulu. Saya mau memperjelas. Mau ditersangkakan. Itu informasi yang sudah lama ada. Sejak berbulan-bulan lalu selalu ada potongan berita bahwa Hasto Kristianto, Sekjen PDIP akan ditangkap, akan ditersangkakan. Dalam kisah ini sebenarnya siapa yang sedang mengincar Anda? Menurut informasi dari Mbak Goni ya? Ya, karena di dalam pesan itu sangat jelas. Sebaiknya saya tidak usah turun ke Sumatera Utara mempersoalkan Bobi Nasution. Sebaiknya Jakarta dan Jawa Tengah semua sudah diset. Bahkan ditambah Jogja. Kemudian saya berimajinasi bukan hanya Jogja, Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur. Dan kemudian kita lihat kepemimpinan Bu Risma hari ini yang sangat fenomenal dengan menutup Doli dan sebagainya. Itu pun mencoba dihambat dengan berbagai cara-cara yang sangat luar biasa, dari mematikan jalur logistik hingga berbagai intimidasi yang ternyata masih dipraktekkan. Nah, upaya untuk menjadikan pilkada ini sebagai bagian dari quote and quote hulu balang sang raja itulah yang kemudian terganggu dengan konsolidasi yang dilakukan oleh PD Perjuangan dengan kekuatan non-partai, dengan kekuatan relawan, dengan kekuatan jadi sekarang kekuatan PDIP yang itu yang ditinggalkan oleh Jokowi, ternyata PDIP kemudian menjadi ancaman serius ya bagi menguatnya dinasti politik yang dibangun oleh Jokowi ya menjelang melalui pilkada ya. Jadi tentu saja salah satu cara untuk menghambat ancaman lawan yaitu PDIP terutama Pak Mul itu berusaha ya untuk mentersangkakan atau mematikan orang yang sangat aktif ya di dalam meniupkan ruh perlawanan terhadap upaya-upaya machiavellisme, gabungan machiavellisme, populisme dan feodalisme. Dan arus balik yang dibuat oleh oleh Hasto itu mencemaskan Jokowi, dan salah satu cara untuk menghentikan langkah-langkah Hasto adalah dengan cara bagaimana Hasto kemudian dijebloskan ke penjara melalui sebuah kasus yang bahasa dari Hasto itu kasusnya tidak jelas ya, tapi itulah politik ya. Anies pun dulu menurut Hasto dalam video berikutnya itu entah menit keberapa saya lupa, tapi menurut Hasto Anies itu adalah akan jadi tersangka, inisiatornya atau otak untuk mengkriminalisasi Anies adalah Presiden Joko Widodo menurut informasi atau kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Hasto Kristianto ya. Jadi di sini Koni sebut Sekjen PDIP segera tersangka, Hasto ungkap Jokowi otak kriminalisasi Anies ya. Sudah dulu ya, sudah 14 menit ya. Nanti kalau mau lebih seru nonton sendiri. Saya mau tidur jam 10 habis pulang jualan bubur ayam, ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.